Pemirsa, infrastruktur menjadi fokus utama evaluasi setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku infrastruktur bukan hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi menjadi elemen penentu keberhasilan program-program strategis pemerintah. AHY mencontohkan bagaimana pembangunan infrastruktur menjadi pendukung kunci swasembada pangan. AHY juga menyoroti peran infrastruktur dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. AHY menegaskan komitmennya untuk memastikan semua proyek infrastruktur berjalan sesuai target. Tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi. Dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Perumahan rakyat yang juga semakin terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting dari pencapaian Astacita. Sementara itu pemirsa, dalam catatan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selama 1 tahun ini terdapat 9 kawasan industri baru di berbagai wilayah, di mana hal ini membuat total kawasan industri nasional mencapai 173 kawasan. Kementerian Perindustrian mencatat pembangunan kawasan industri di Indonesia meningkat dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bertambah 9 kawasan industri baru di berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, dengan bertambahnya 9 kawasan industri baru ini, pertumbuhan kawasan industri berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Di samping itu, dalam setahun terakhir, jumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan industri naik 1,12% atau bertambah 132 perusahaan, sehingga totalnya kini mencapai 11.970 perusahaan. Selain itu, realisasi investasi di sektor industri meningkat sebesar Rp571,58 triliun atau tumbuh 9%. Peningkatan ini sejalan dengan adanya penambahan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang naik 15% menjadi 2,5 juta tenaga kerja. Agus menekankan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses industri nasional di pasar global. Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang baik, kemajuan yang pesat. Hanya dalam waktu 1 tahun terakhir ini, data 1 tahun terakhir, terdapat 9 penambahan kawasan industri baru, di mana 4 diantaranya berlokasi di luar Pulau Jawa. Dalam catatan Kementerian Perindustrian, total luas lahan kawasan industri nasional meningkat 4,8% atau setara dengan tambahan 4.468 hektar. Sehingga secara keseluruhan luas lahan kawasan industri di Indonesia kini mencapai 97.345 hektar dengan total 173 kawasan industri yang tersebar di seluruh provinsi. 9 kawasan industri baru tersebut meliputi IP-IP di Sulawesi Tengah, Isentra di Jawa Timur, Wadi Bantaing Industrial Park di Sulawesi Selatan, KI Cikembar 2 dan KI Losarang di Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, KI Pulau Penebang di Kalimantan Barat, KI Sivir di Jawa Tengah, serta KI Tembesi di Kalimantan Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan bereskan berbagai kebocoran anggaran dan juga penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Menkyu Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan perbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada.
Ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih? Besar-besaran gimana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih? Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortex-nya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Menjadi ruang publik untuk masyarakat yang mau mengabadikan momen indahnya. Namun tak sedikit yang memanfaatkan ruang publik untuk melakukan pungutan liar. Komunitas fotografer di Tebet Eco Park pun membantah adanya pungli. Salah seorang warga Jakarta berinisial AM mengaku dimintai sejumlah uang oleh komunitas fotografi di Tebet Eco Park. Uang tersebut dikatakan untuk masuk ke dalam komunitas dan pembuatan ID card. Namun koordinator fotografer Tebet Eco Park Hadi membantah hal tersebut. Hadi mengatakan tidak ada pemungutan itu dan tidak ada paksaan. Memang ada pembatasan tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People, kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang 500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang 500.000. Komunitas masih diperbolehkan, tapi untuk sekarang kami membatasi. Jadi silahkan buat orang-orang atau teman-teman fotografer, karena memang di sini area publik, silahkan kalau misalnya mau datang. Sementara itu, pengelola Tebet Eco Park, Rachel, mengatakan akan lebih mengawasi setiap aktivitas yang terjadi di Tebet Eco Park setelah maraknya kasus pungli ini karena ruang terbuka hijau merupakan fasilitas umum yang bisa dinikmati siapapun. Pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Sebelumnya viral di media sosial komentar seorang pemilik akun yang mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500.000 kepada fotografer yang ingin memotret di Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka di sana Nggak ada. Nagih uang. Jadi Yang melarang siapa? ya, komunitas fotografer. Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Sama ya Pak.